Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqqi wa nuru an tilkumul jannatu uristuma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ya nabiyya ba'dah amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin pencinta syarhil Quran yang kami banggakan. Media sosial layaknya bisa bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi dapat membantu membangun relasi agar terus terkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, tidak bisa kita pungkiri bahwa media sosial juga dapat membahayakan pribadi, instansi, dan institusi. Akhir-akhir ini media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan komunis dan narkoba, penipuan, prostitusi online, dan perdagangan manusia, bahkan sarana perpecahan syara. Begitu banyak pengguna media sosial saat ini yang sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, menyumpah, mengutuk, dan menghina, bahkan melecehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan, aturan, batasan, serta tuntunan ajaran Islam. Pantas jikalau Albert Einstein mengatakan, "It has become appallingly hopeless that our technology has exceeded our community." Sudah sangat jelas bagi kita hadirin bahwa teknologi kita sudah sangat melampaui batas kemanusiaan. Untuk itu, etika berkomunikasi di media sosial adalah tema syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن يطع الله Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangannya yang besar. Hadirin yang berbahagia, Di dalam ayat tersebut Allah menyampaikan dua perintah, yaitu wattaqullah dan waqulu qawlan sadida. Itu artinya bahwa orang-orang yang bertakwa harus menjaga lidahnya dengan ucapan yang benar. Syekh Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' fi Ahkamil Quran juz 14 halaman 238 menjelaskan, Wa qulu qawlan sadida ay qasdan wa haqqan. ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar. Wa qawlu saddadu bi amril khairat, dan perkataan yang benar adalah yang mengandung kebaikan. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 6 halaman 186 menjelaskan, amal af'al fal ghair wa amal aqwal fal haq. Perbuatan itu harus baik dan perkataan itu harus benar. Namun hadirin, bagaimanakah era media sosial kita saat ini? Jujur kita akui bahwa media sosial kita saat ini telah mengalami peralihan fungsi, bukan lagi dijadikan sebagai alat berkomunikasi, tetapi dijadikan sebagai tempat meluapkan emosi. Say Madipulri. Cyberhack, cyberhack. Hadirin, betapa banyak saudara kita yang sudah menjadi korban penipuan media sosial. Mulai dari tergiur bisnis investasi bisnis bodong hingga rugi miliaran rupiah, terlibat sindikat barang haram hingga jadi buronan kepolisian yang akhirnya mendekam di dalam tahanan. Na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati di dalam menggunakan media sosial. Baca dan pahami betul Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Janganlah menebarkan berita yang belum jelas sumbernya, karena itu akan menghadirkan bencana.
syarat karena emosi akan membara, dan janganlah menyebarkan link pornografi dan porno aksi, karena itu racun generasi. Mulai saat ini Tahan jempolmu. saring sebelum sharing, jadilah menyamai kebenaran. Wa qulu qawlan sadida. Setuju? Hadirin yang berbahagia, yuslih lahum a'malukum taufikum lil a'malus shalihat. Allah akan selalu memberikan taufiknya kepada orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Faqad faza fawzan azima, maka dihapus segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah kemenangan yang agung bagi orang-orang yang bertakwa dan menjaga perkataannya. Demikianlah penjelasan Syekh Al-Badawi di dalam tafsir Ma'alimun Tanzil fi Tafsir juz 6 halaman 668. Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar kita terhindar dari berita hoax? Sebagai jawabannya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu di dalam tafsir Al-Misbah forum 13 halaman 238 memaknai sebagai berita penting. Kalimat selanjutnya fatabayyanu menurut Syekh Aid Al-Qarni di dalam tafsir Al-Muyassar juz 6 halaman 153 menjelaskan, maka tunjukkanlah kebenaran berita tersebut, telitilah dengan sungguh-sungguh dan carilah kebenaran berita tersebut, janganlah mempercayainya sebelum jelas kebenarannya.
Demikianlah penjelasan Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsir As-Saffatun Tafsir juz 6 halaman 216. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Janganlah sampai kita menyakiti hati orang lain karena kesalahan kita dalam memahami berita. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sungguh kita akan menyesal. Sebagai kesimpulan yang pertama, bahwa etika berkomunikasi di media sosial telah diatur di dalam Undang-Undang ITE. Namun hadirin, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami dan menjalankannya. Yang kedua, tugas kita sebagai rakyat Indonesia untuk saling menjaga dan saling mengingatkan sesama. Tunjukkan etika jika eksis di media. Setuju? Yang ketiga, waspadalah akan berita hoax bagaimanapun bentuk tampilannya. Jangan mau kita dipecah belah karena kita cinta Indonesia, cinta Pancasila. Hadirin yang kami banggakan, demikianlah sarahan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum